Kondisi pandemi seperti sekarang menyadarkan kita ya, kalau kita berinvestasi itu tidak hanya mengejar return, tetapi juga sebaiknya mengukur resiko yang melekat kepada instrumen tersebut. Jadi dalam kondisi seperti sekarang, sebaiknya kita lebih aware dalam mengalokasikan uang kita, tidak hanya mengejar return aja, tetapi juga risiko apa sih yang melekat terhadap investasi kita. Halo, saya Tirta Prayuda, saya CEO dari Big Alpha, sebuah startup yang bergerak dalam edukasi masalah keuangan kepada anak muda. Kondisi pandemi ini menjadi tantangan sendiri ya buat generasi muda karena mereka mungkin untuk pertama kalinya melihat orang-orang kehilangan pekerjaan, situasi ekonomi juga tidak menentu, akhirnya membuat mereka lebih aware dan ada dorongan untuk memperbaiki kondisi keuangan mereka sendiri kayak gitu. Jadi kita melihatnya ini menjadi tantangan sekaligus juga peluang juga buat kita, buat generasi muda untuk mengatur keuangan mereka menjadi lebih baik lagi. Kondisi pandemi seperti sekarang ya pasti kita harus memperhitungkan beberapa hal. Yang pertama tadi return, yang kedua risiko, yang ketiga juga faktor likuiditas. Jadi kita bisa bermanuver ketika terjadi sesuatu yang kurang menyenangkan bagi kita. Kita bisa mencairkan instrumen investasi kita secara mudah, aman, dan cepat kayak gitu. Dan salah satu instrumen yang memenuhi faktor-faktor tadi menurut saya adalah government bond alias surat utang negara. Obligasi negara itu yang pasti risiko gagal bayarnya kecil sekali karena itu pembayaran kupon dan pokoknya itu dijamin undang-undang. Jadi risiko yang kita hadapi sebagai investor itu pasti kecil banget, itu yang pertama. Yang kedua, surat utang negara ini diperjualbelikan alias tradable. Jadi kapanpun kita membutuhkan uang, kita bisa menjualnya di secondary market dan kita bisa mencairkan dengan segera investasi kita. Secara garis besar, obligasi pasar sekunder itu dibagi dengan dua jenis. Jenisnya adalah FR dan Indon. FR itu adalah obligasi dengan mata uang rupiah. Kalau Indon adalah obligasi negara kita yang dengan mata uang US dollar. Buat mereka yang ingin berinvestasi untuk jangka panjang, yang pasti obligasi pasar sekunder menawarkan return yang lebih baik daripada deposito, risiko yang lebih rendah, dan faktor likuiditas yang cukup tinggi karena bisa diperdagangkan kapan saja, di mana saja. Sebenarnya obligasi pasar sekunder itu gampang banget dimengerti karena kita cukup membeli dan mendiamkan dan kita mendapatkan pembayaran kuponnya setiap 6 bulan. Jadi untuk investor pemula sekalipun itu gampang dipahami kayak gitu. Apalagi sekarang kita bisa mulai membelinya dengan jumlah uang yang cukup minimal. Untuk membeli obligasi pasar sekunder sekarang lebih mudah sih, udah bisa dari aplikasi. Kalau gue sih belinya di GBank. Kebetulan jadi gue juga udah menjadi nasabah di GBank, itu gampang banget. Tinggal login aja, terus kita ke bagian obligasi. Dan di sana kita tinggal memilih obligasi apa yang kita pengen beli dan informasinya juga ada di sana. Mulai dari seriesnya, kuponnya, dan jumlah yang kita beli berapa. Jadi semuanya transaksinya bisa dilakukan melalui aplikasi di GBank. Dengan perkembangan teknologi sekarang, berinvestasi udah nggak punya alasan lagi untuk telat memulai atau belum memulai karena semua bisa dilakukan tanpa harus keluar rumah melalui aplikasi GBank dan bisa dilakukan di smartphone Anda. Semua pasti bisa. DigiBank